warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sudah berada di lingkungan RT 443 RW 09 di Kelurahan Tiga Ilir. Sebelumnya pada kesempatan kali ini kami itu ada mata kuliah, izin sebelumnya Pak, ada mata kuliah kewarganegaraan untuk proyek tugas akhir itu mengambil data terkait administrasi dokumen-dokumen warga. Nah, kebetulan kami berkesempatan turun ke lapangan itu di RT 43. Sebelum masuk ke perbincangan, mungkin sebelumnya perkenalkan dulu, saya Ahmad Ramadhani, mahasiswa Teknik Elektro jurusan jurusan Teknik Elektro. Ini rekan saya Berhabis Kombanto, jurusan Teknik Elektro juga. Saya Dimas Pak, jurusan Teknik Elektro juga. Saya Johan, jurusan Informatika. Mungkin boleh perkenalan dulu dari Bapak RT, boleh perkenalkan nama dan kerjaannya. Saya Rizal Halepi, Ketua RT 43, kerjaan yang guru sebenarnya freelance atau pekerjaan tidak tetap lah. Bapak, Nama saya Agus Pramono. Dalam pekerjaan itu buruh. Ya. Saya Ujang Mulyadi, pekerjaan buruh. Saya Janudin, kerjaan sudah pensiunan dari swasta. mungkin tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung lanjut saja ke sesi wawancara Bapaknya. Mungkin untuk pertanyaan pertama itu bakalan ditanyakan oleh rekan saya kepada Ketua RT. Jadi Bapak izin, kira-kira jumlah kepala keluarga yang tercatat di RT 43 RW 09 ini berapa banyak kakak ya? Kalau jumlah kakak itu berdasarkan arsip kakak yang terkumpul di saya itu 114 kakak dengan jumlah total penduduknya itu 391 jiwa. Jadi untuk jumlah penduduk laki-laki itu 206 dan perempuan itu 285. Karena jumlah kakak ini saya tulis ini sesuai dengan arsip. Jadi saya minta kopi kakaknya, saya simpan jadi arsip, dan saya pikir ini masih ada juga yang sudah saya share sampai sekarang dia belum mengumpulkan kakak. Untuk tingkat akurasinya mungkin tidak 100% karena juga masih ada data anaknya yang baru lahir tapi belum proses administrasi, belum masuk di kakak. Jadi sekitar ya 99,2 atau 3%. Nah, selanjutnya Pak, apakah RT itu memiliki catatan atau rekapitulasi data warga terkait kepemilikan dokumen kependudukan? Kalau format dari pemerintah, dari keluarga itu tidak aktif. Jadi RT itu inisiatif daerah lah setahu kami. Kecuali macam laporan ini, laporan bulanan. Jadi laporan bulanan ini memang benar istilahnya ada jumlah angka kelahiran di bulan ini, jumlah angka kematian di bulan ini. Tapi kalau untuk format ini kita tidak aktif, jadi kami ini RT ini buat data dasar. Jadi jumlah data itu, data dari arsip itu kita buat data-datanya kita kumpulkan, tapi sebatas informasi yang tertera di kakak itu. Jadi tidak ada informasi tambahan, tidak ada di situ. Iya. Jadi salinan dari arsip itu kita bukukan ya kan, kayak itu. Berarti lebih ke inisiatif dari RT sendiri. Inisiatif dewek. Nah, selama Bapak jadi RT nih, apakah selama ini warga tuh aktif ngelaporin kayak memperbarui data ke kakak, atau ketika ada perubahan seperti kelahiran anggota baru atau kematian? Kalau warga tuh tidak aktif juga, tidak aktif. Jadi kita RT ini yang kadang menanyakan. Contoh misal kita tahu dia ada lahiran kan, paling kita ketemu, pas ketemu kita tanya sudah di
dibuat belum, akte kelahirannya kakaknya sudah diperbarui belum. Kalau memang dia sudah, kadang kita minta, coba aku minta yang kopi kakak yang terbaru untuk update untuk arsip kita, paling saya itu. Oke, berarti lebih ke RT yang Ya, jadi kita RT kadang ada juga yang memang warga tuh begitu dia menginfokan, contoh macam dia kan kadang ngurus daerah tuh. Nah, buat kakak baru misalnya kan, RT ya aku nih nak capek loh ya nak ngurus ini, kira-kira syaratnya perlu tak, kalau tak perlu ya tuh. Nah, paling kita ngomong, kakek kalau sudah selesai tolong minta Ciko untuk arsip. Ya, itu yang paling sekedar itulah gitu kan. Tentang update status KTP, Pak. Setelah ada warga yang menikah, apakah status iktp mereka dari lajang menjadi kawin langsung diperbarui atau masih banyak yang belum diupdate? Nah, itulah yang menjadi kendala kadang. Tahu. Jadi kebanyakan yang ngurus untuk, kan kalau proses untuk menikah itu memang ada pengantar dari RT. Jadi pengantar dari RT itu supaya diurus di kantor kita NA lah, kalau kalian tahu NA itu istilahnya kan. Jadi surat permohonan izin menikah, karena untuk nyampe ke KUA itu dia harus yang ditandatangani lurah. Tapi lurah juga tidak tahu data warga yang menikah ini selain dari tangan RT, harus diketahui RT kan. Tapi setelah kita cuma proses untuk pembuatan buku nikah gitu. Kalau kriteria umurnya masuk, persyaratan umur untuk laki-laki itu minimal 22 kan, untuk perempuan 20 tahun. Nah, setelah mereka menikah, biasanya inisiatif mereka apa nak merubah, mengupdate KTP-nya atau tidak, karena tidak ada sampai sekarang tidak diupdate-nya. Iya, karena kalau kita menyarankan, ya kamu serba salah, karena itu tidak ada KT istilahnya free, itu tidak KT. Itu yang kadang jadi kendala. Kedua, waktu mungkin kan, waktu birokrasinya berbelit-belit kan. Sebenarnya kalau kita memang, ya kalau RT tidak pernah ke situ nanyanya juga tidak kan, karena SOP dari kelurahan dari ini juga tidak KT. Nah, kami tuh pengen minta mereka yang instruksi harus ini kan. Jadi kita ada program misalnya kan untuk update ini tidak KT. Jadi kita termasuk uang rumah masih status di KTP-nya masih menikah sekarang, ya kan? Jadi apa ya? KTP itu cuma sekedar tanda pengenal. Kita nak update tuh, ya birokrasinya ya mana lah, karena dalam tanda kutip uang sekarang apalagi dia galak sebenarnya, tapi prosesnya harus tidak memakan waktu, ya kan, tidak berbelit-belit, mungkin galak. Tapi kalau kita suruh langsung tidak galak, kecuali memang diperlu. Pun kadang kalau kita KTP itu tidak ditanya uang juga sih, status itu penting ditanya mana KTP-nya Pak ini. Kecuali memang ada beberapa persyaratan yang harus update, contoh macam ada juga warga-warga yang dia terkait dengan pinjaman ke bank atau apa, alamat KTP-nya kadang masih beda dengan alamat kakak, makanya mereka perlu update. Tunggu memang ada keperluan yang memang ini, mereka biasanya baru update kan. Selain itu tidak ini jarang. Mungkin untuk pertanyaan terakhir itu ada apa sih kendala terbesar Bapak dalam mengurus atau membantu warga mengurus dokumen administrasi? Kemudian harapannya kepada instansi atau pemerintah itu dalam mengurus dokumen warga. Iya, sebenarnya kan sudah jelas
job desk atau tugas utama RT itu kalau dalam hal ke birokrasi pemerintahan itu mengupdate data, ujung tombak. Tapi dalam proses update data itu ya kita bukan istilahnya ada apa kemudahan di situ. Jadi kita melok prosedur yang ya sekarang nih kesannya, nah berurusan kepemerintahan itu harus ada materinya yang harus nilai tambah lah, ada itu yang kesan image-nya tuh. Jadi walaupun pemerintah itu sudah buat slogan-slogannya seluruh biaya ini gratis apa, tapi fakta di lapangan tuh masih kadang-kadang masih, kecuali memang ada memang beberapa persyaratannya memang lengkap, memang terus kebutuhannya juga tidak mendesak, mungkin bisa lah kita melok prosedur kan, karena untuk buat kakak itu SOP-nya itu 7 hari kerja baru selesai, sedangkan kadang kebutuhan warganya mendesak. Nah terpaksa mereka bertanya cak mana PT supaya bisa 2 hari selesai, kami ini perlunya ini kan, lain kita cari bisa dah permudah cepat. Nah, dengan syarat itu tadi kita ada pendekatan lah ke oknum petugas PTD kan, tapi ya bukan juga istilahnya balik-balik ke warganya juga kita tanya ya kira-kira ya tidak kan, kalau kamu tidak keberatan sudah pasti, tapi ya di halayak umum di warga sudah tahu lah kalau urusan-urusan pemerintahan itu pasti ada ininya lah, kecuali kadang memang ada yang gratis itu memang ada di salah satu contoh di mall pelayanan terpadu itu yang di Jakabaring sama yang di Rumah aspirasi rakyat itu. Rumah Aspirasi Rakyat tuh memang benar dia gratis di situ, tapi persyaratan pengurusan administrasi ini kan yang bersangkutan langsung, tidak boleh dia online. Kalau nak online harus pakai surat kuasa tadi kan. Nah makanya kita kadang kita anjur ke sana langsung. Nah banyak warga-warga itu yang langsung ngurus dewek. Kalau yang memang mereka ngerti alurnya kan, karena kadang bingung juga nak ngurus-ngurus itu kan. Ada yang biasa akhirnya ngurus dewek, tapi ada juga yang masih tak kalah, masih nak minta urus itulah katanya. Kita bantu, tetap kita urusi kan. Tapi itu tadi ya pasti keluar biaya gitu kan, intinya sih untuk sanonya kan, karena di ET ini justru banyak kenal di PTD itu sampai besar gitu keluar kan. Oh RT nya sini kami inilah pokoknya inilah, karena dia juga tidak canggung lagi. Tapi kalau dia langsung ke warga mungkin agak canggung, tidak berani ngomong-ngomong itu kan. Tapi kalau kita RT tidak malu dia kadang, tapi bukan dalam hati dia malas tidak. Tolong RT kami coba lah makan siang bawa ya seini kita lah. Ya, kita juga berpikir ya sudahlah kita keluar sekian, yang penting urusan cepat ya itu baik. Jadi sama-sama saling ngerti lah, saling menguntungkan lah sebenarnya. Tapi kalau memang ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, yo agak bingung juga kita, ada masalah urusan administrasi. Di satu sisi warga ini kelengkapannya tidak cukup, dia nak minta cepat, sedangkan pemerintah yo dia harus sesuai persyaratan. Nah inilah yang ada celah istilahnya, timbul terjadi istilah apa gratifikasi atau apalah istilahnya kan itu. Tapi kalau memang kita persyaratan lengkap, kita juga tidak perlunya mendadak, tidak mendesak, ya kita masuk ke bank, pakai keluar dewek dia, tapi sesuai jangka waktu yang ditentukan itu baik. Sebenarnya makanya kadang berapa kali nganjur ke keluarga kira-kira bakal nak
masuk anak masuk sekolah jauh-jauh hari itu urus-urus lah begitu kan supaya tidak mendesak. Tapi ya sekarang ini untunglah informasi macam persyaratan administrasi apa itu warga itu sudah banyak paham dewek juga karena dari media-media sosial, dari informasi lain, dan istilahnya semata-mata pintunya ke tidak, kadang sudah banyak juga yang bisa ngurus dewek ya, untuk macam untuk anak-anak sekolah tahun ajaran ini kan itu banyak tuh administrasi pendudukan yang perlu ini kan mereka lah sudah pelan-pelan jauh-jauh hari sudah nyiapkan dewek, mungkin sudah pengalaman dari tahun-tahun berikutnya kan. Jadi istilahnya kita jingok sudah jalan dewek karena tanpa perlu surat pengantar RT lagi sekarang nih. Memang bagus itunya. Nah kendalanya itu tadi tanpa surat pengantar RT kita tidak tahu mereka sudah ngurus duit pun tidak dong info kadang dia ngurus dewek apa rupanya kakaknya lah kakak baru kita juga tidak tahu kan. Tapi benarlah kakek mungkin kita juga nak share juga di grup kan kalau memang ada kakak-kakak yang baru yang belum terkumpul ini paling kita minta lagi kali kan batas itu paling kalau ini di RT sini kan. Mungkin harapan Pak RT, harapan untuk proses Pak RT kan sering nih berurusan dengan PDD lalu dukcapil segala macam. Harapan dari PRT itu apa sih terhadap sistem birokrasinya supaya warga juga tidak segan ngupdate informasi, ngupdate kebutuhan mereka. Jadi image yang susah dibuang dari mindset dari warga ini kan kalau berurusan ke pemerintahan itu ya kebanyakan warga ini pertama tidak kalah pening. Karena apa? Karena sebelum mereka ke sana lah sudah ada di pikirannya pasti ribet ini. Iya. Hah? Pasti makan waktu. Seharusnya birokrasi itu yang harus Iya. dipermudah. Jadi warga tuh punya pemikiran setiap ngurus ini harus pakai ini. Gitu kan. Iya. Jadi itu tidak bisa dibohongi lagi. Iya. Nah sekarang bisa dah pemerintah itu merubah birokrasi Iya. untuk mempermudah biar rakyat itu mau mendaftarkan diri ataupun Iya. jadi ya susah. Dari pihak pemerintah juga tidak ada terobosan. Iya. Kayaknya memang mentok di UPTD, tidak bisa turun lagi. Macam kami ini kadang ada inisiatif. Kenapa aku ngomong inisiatif? Karena pom pendaftaran itu kan beda-beda untuk persyaratan ini misalnya. Sempat aku minta aku kopi. Jadi warga, nah kamu isilah dari rumah, lengkapilah persyaratan. Datang ke sana, tinggal nyerah ke baik. Karena prosesnya di sana. Pertama kita ngambil nomor antri dulu. Sudah dapat nomor antri, ngambil formulir isi. Persyaratan pun sosialisasinya kurang. Kaki kita lah datang ke sana, rupanya syaratnya kurang. Balik lagi ke rumah, kan waktu. Terus sudah sampai sana kakek dikoreksi lagi, ini kurang lagi, ini kurang. Nah warga-warga ini kadang pening ngurus-ngurus sama itu, udah mandir. Balik-baliknya ke RT, mana Pak RT, macam ini dia cepat ini. Nah kita pun mah itu masih kalau udah, ya macam kami RT juga udah pacak karena bukan kita yang luar tuh kan. Kita harus melok prosedur. Pun di situ juga ada beberapa, tidak ada seluruhnya. Kalau yang ada yang ideal saya kalah. Tapi tujuan kita bukannya membuat data palsu, bukan. Kita itu cuma memangkas supaya ini harusnya 3 hari kalau bisa 1 hari. Itu bahaya sih kendala. Belum ada sih dari harapan kita itu pengen setiap RT itu dibekali pemahaman di situ. Jadi pihak pemerintah kota dalam hal ini Dinas Catatan Sipil itu memberi pemahaman ke RT. Seluruh produk pemerintah itu harusnya diinformasi ke RT.
Jadi kita nih hatam istilahnya, warga urusan ini, oh ini syaratnya ini. Sekarang kan enggak, karena hal-hal macam ini, contoh tidak usah jauh-jauh macam PKH tuh, program kementerian, sosialisasi syarat pun kita tidak tahu. RT tidak tahu karena dari hal awal memang tidak pernah dilibatkan. Jadi warga yang berkeluh kesah dia pengen cak mana Pak RT kami ini supaya dapat program PKH ini. Bertanya dia sedangkan kita tidak tahu informasi. Pihak kelurahan pun tidak tahu karena ini program kementerian pusat. Terpaksa kita browsing mencari di Google itu. Pihak-pihak kelurahan itu cuma sekedar operator. Dia yang ngirim data baik ke desain itu. Itu yang jadi masalah tuh. Padahal mereka itu sudah dibekali untuk itu. Iya, sosialisasinya ke bawah tidak. Atau memang dia tuh sengaja. Iya. Ya ini buktinya Mbak, pengurus BPJS kemarin di Jakabaring. Jadi diminta persyaratan fotokopi KTP, terus fotokopi KK 3 lembar, serahkan ke situ, diambil. Iya. Dia ngecek di komputer, sudah selesai dibalik lagi. Sudah Pak, udah aktif. Ujaku untuk aku, ini aku fotokopi. Iya kan? Tunjuk IP aslinya kan? Iya. Nah, jadi ini permainan inilah yang susah kita urus. Iya. Nah, jadi kamu mahasiswa itu harapan warga itu atau kita orang awam ini kan. Ya, mahasiswa itu kan bisa berubah karena kamu itu Generasi penerus. Iya, generasi penerus. Bisa tak mahasiswa yang merubah? Iya. Jangan sampai terkontaminasi dengan cara-cara seperti ini. Itu harapan. Kita nih jadi ada perasaan tuh kadang negatif thinking ke pemerintah. Jadi seolah-olah kenapa sudah zaman digitalisasi ini kok kamu masih nak Itu. manual ini ada apa di sini? Kan itu kadang. Nah, harusnya Pak, berapa nomor NIK-nya? Kan itu baik kan? Jadi begitu kita sebutkan nih, dia masuk keluar kalau data apa yang kamu cari di situ, uji gitu kan? Kita tuh berpikirnya dulunya cak itu sudah zaman apa KTP elektronik, harusnya KK elektronik, harusnya kan tidak perlu lagi gitu. Tinggal dia buka data. Kopi ya apa itu kan? Ini enggak kayak dipersulit kalau kita hilang KTP mau ganti KTP susah. Macam ganti data KTP padahal data kita sudah masuk di situ. Tinggal istilahnya itu apa diedit lah, direvisi. Tapi karena memang mereka yang kompeten di situ, lalu bisa merubahnya kan, perlu lampir kan. Kadang persulit. Masa kita ngantri melok cak, nak buat baru kan lucu. Itu kan jadi pertanyaan. Kita disuruh fotokopi, setelah dilihat dibalik lagi. Iya. Pun harapan itu apa Bu? Aku fotokopi nih. Harapan kami RT nih, yang tempat fotokopi ini kan ada kaitan semua. Iya. Jadi dianggapnya kita tidak ngerti. Harapan kami itu RT kalau bisa proses-proses pembuatan data-data kependudukan ini lewat website online, itu harapan kami. Karena untuk memangkas birokrasi tidak terjadi penumpukan. Pertama tidak menjadi penumpukan, kedua macam RT ini ya tidak bukan rata-rata istilahnya dia fokus di rumah, enggak. Kalau warga tuh perlu mendesak, kalau kita ya paling tidak RT itu ya harapannya ke depan kalau memang ini bisa sampai ke telinga Pak Wali ya, kita tuh pengen setiap RT itu difasilitasi dengan misal contoh macam laptop, terus tunjuk pengetahuan di situ biar dia bisa istilahnya apa sih keperluan warganya nih yang harus dikerjakan tanpa perlu kunjungan fisik ke UPTD kemana-kemana itu. Jadi memang istilahnya digitalisasi itu dari tingkat RT sampai ke pemerintah kota itu sudah jalan merato. Jadi mungkin bisa mempercepat kan, karena warga itu lemak lagi berurusan dengan RT dibanding dia berurusan ke kantor atau ke UPTD kan macam itu.
kita kadang RT ini ya terbatas. Kita masuk akses ke UPTD ya melok prosedur. Kita ke kantor lurah juga melok prosedur. Nah kita ini pengen ya data di warga kita ini memang data update yang memang kita sajikan, itu pengennya kan. Tapi ya mudah-mudahan lah kalau memang kalian istilahnya ada pengetahuan di bidang penginputan data atau jenis server, bolehlah coba-coba didiskusikan kan untuk skala kecil lah, berdasarkan informasi lapangan bahwa kendala di lapangan ini masih manual. Kalau ini istilahnya masih manual. Nah, jadi ada istilahnya ada terobosan kalau memang ke depan kalian bisa mengaplikasikannya ke server mini lah istilahnya untuk per RT lah atau per kelurahan lah istilahnya. Jadi ada sistem yang bisa diinput atau dipantau dari luar, website web hosting lah istilahnya kan, server yang memang bisa dijingok di situ. Jadi data-data realnya kan ada, tinggal istilahnya penambahan yang perlu dikoreksi ya kan. Itu harapan kita. Memang benar-benar data akurat, bukan data-data manual lagi yang tidak belum tahu kredibilitasnya. Itu harapan kami dikasih akses fasilitasi. Kita tuh berharap ada perubahan. Iya. Karena dari bentuk zaman ini kan sudah ketinggalan gitu. Iya. Jadi kalian anak muda dari mahasiswa itu harus peka hal-hal yang macam itu. Kadang kendala data itu banyak tidak sinkron. Kami ini selaku RT yang tahu, kenapa kami tahu? Data dinas sosial sama data kementerian itu beda. Data pusat sama data provinsi sama data daerah kota itu beda. Contoh, kementerian ini mengeluarkan data warga yang menerima PKH untuk di RT 43 keluarga. Tapi data itu mungkin 50% warga sini, 50%-nya tidak ganti, tapi alamatnya di sini. Nah kita koreksi tidak boleh, itu yang jadi masalah. Kan banyak kejadian aku koreksi pak, ini tidak ganti, kalau aku ganti beda macam pak, ini data dari kementerian. Pemerintah kota, provinsi tidak boleh merubah data, kecuali meninggal pak. Ini tidak dikenal coret pak. Tidak bisa kita rubah, kita kan sayang kotanya kan. Maksud aku kan ini nih yang benar nih, yang harusnya bisa, ini yang harusnya yang masuk, yang dapat. Tidak bisa, harus ada pendamping dulu, melalui pendamping pun sampai sekarang belum pernah kita ketemu. Itu justru dia buat grup untuk warga-warga yang sudah mendapat PKH. Yang jadi masalah ini kita nih RT pengen ketemu sama dia, pengen buat pengajuan baru, penambahan. Yang mana warga yang belum dapat ini supaya dapat, apa sih persyaratannya? Kan itu yang pengen kita tanya, prosedurnya macam mana? Sampai sekarang tidak pernah ketemu. Sudah dijadwalkan berapa kali, tak kalah ketemu, bisa ketemu. Padahal image RT ini di warga ini setahunya RT ini lah harus tahu kan, padahal kita terbatas juga informasi kalau kita ambil dari media sosial, dari kantor lurah. Itu yang kadang kendala di lapangan. Itu kadang udah masuk sekolah lalu persyaratan itu kita juga kadang ya kita tidak ada pola paham. Belum izin potong aja. Yeah. Cek nih potong dulu. Aman. Mungkin boleh kita lanjut ke warga. Oke. Bapak izin sebelumnya mau tanya, ini kan di RT 43, apakah
udah bapak-bapak itu sudah mempunyai KTP yang sesuai, mulai dari alamat mungkin apa kata sama nih di RT 43, karena kan kita tahu banyak kasus lah dia mungkin tinggal di RT 43 tapi sebenarnya alamat di KTP dia tuh tidak RT 43 itu. Nah, apakah data-data dari bapak-bapak itu sama sesuai dengan tempat tinggal saat ini kakak itu boleh? Bebas. Kalau untuk saat ini memang sudah sesuai kalau kami KTP sama kakak sudah sesuai karena kita dari awal memang ngurus. Tidak tahu yang amalnya sudah pindah lah. Ya. Nah selanjutnya Pak, kan kalau sekarang kan kakak kan udah pakai QR code nih. Nah bapak-bapak udah update belum ke kakak yang terbaru? Barcode. Udah semua ya? Ya, kalau update barcode-nya udah kalau Udah sekarang. semua. Udah semua di seluruh warga saya juga rata-rata udah semua. Ada yang belum. Ada yang belum Masih ada yang belum. karena persyaratan administrasi tadi yang tidak terpenuhi kan. Terus pada saat ngurus itu ada pengetahuan nggak tentang administrasi untuk ngurus update itu? Ya kemarin tuh karena kita pengurusnya kita perwakilan sama RT kan, tapi untuk adminnya mungkin nggak ada. Nggak ada. Ada kendala nggak ketika mengupdate kakak ke QR code? Ya, kalau kendalanya RT lah yang tahu kan karena dia yang ngurus kan. Itu lebih ke dititipkan ke RT. lewat Iya, RT. ya, karena RT memang minta kan untuk ganti barcode. Oke. Tempo hari awal baru jadi RT, jadi saya tuh datang ngadep ke kepala PTD, ngobrol lah sama dia, Pak, aku nih RT baru, warga nih banyak kakaknya yang belum update, bisa nggak aku nih nak update sekali 5, sekali 10, nggak mau, karena sempat waktu ngurus pertama itu aku bawa 10 kakak karena aku memang share di grup warga supaya update. Aku memang tidak tahu ini kemarin sekitar berapa 15.000 aku berapa aku minta ikut kan, rupanya pas di UPTD aku dianggap calo, bapak ini calo, jadi sekarang saya lihat kemana kepala UPTD kamu. Ayolah aku ketemu sama dia, ngobrol, apa ini calon Pak ya? Ngurus setiap hari, ngurus bukan Pak aku ini ngurus keluargaku, aku ini RT baru. Untung bawa stempel kemarin kan, stempel RT itu. Kenapa kalau tidak percaya? Aku ini pengen cepet Pak aja update. Berapa Bapak minta keluarga? Enggak ya, Bapak tidak minta. Nah makanya aku istilahnya dikasih rekomendasi sama kepala PTD itu Pak Minan yang Pak sekarang udah pensiun. Jadi aku tuh istilahnya lemak urusan kan. Kalau ini PT katanya Pak WA kan bisa kan kirim. Jadi yo warga juga berapa 10-15 ribu lah paling minta kan, karena bukan biaya apa sih, karena ada yang perlu di fotokopi, ada yang perlu apa kan, itu baik. Makanya kemarin sempat hampir 50% di sini kita ini Kenggalo, kita urus Kenggalo kan, itu kemenangannya kemarin. Nah, kalau sekarang yo jarang sih ke ngurus-ngurus itu, tapi paling sekedar akte kematian. Pun kalau ada warga juga sekarang ada yang bisa ngurus dewek sudah kan, kecuali yang memang minta bantu kita urus. Pertanyaan terakhir Bapak, apakah ada anggota keluarga Bapak-Bapak yang belum memiliki EKTP padahal wajib di usia 17 tahun ke atas? Jika iya, apa kendalanya? Kalau untuk saat ini ya anak-anak saya udah beres semua, udah pakai EKTP semua. Bang ini masih sekolah. Ya, kalau yang di bawah 17 itu Nah, ada kartu identitas sana. Nah, itu tidak itu
perlu untuk sekolah. Perlu, karena persyaratan pendaftaran sekolah sekarang sudah diminta itu. Dia itu tetap ngurusnya di Capil Depok, tapi dia tidak difoto langsung ke sistem, tidak. Jadi kita masih bawa foto Pas foto. warna kita lampir Manual lah. Iya, kalau KTP elektronik kan kita langsung foto di sistem dia lah kan. Kalau tidak, kalau dia itu Mungkin dari keluarga bapak ini, adakah yang sudah anak yang sudah menikah, terus mungkin sudah keluar atau belum? Karena kan kalau sudah menikah pasti harus kakak baru kan. Nah itu apakah udah atau belum? Kalau saya dua-dua anak saya udah nikah, sudah kakak sendiri Udah kakak semua. masing-masing semua. Jadi benar-benar sudah terupdate ya Iya. isinya. Mungkin harapan warga lah, harapan warga. Jadi kan harapan RT dari Bapak RT. Mungkin harapan warga ke depannya untuk mengurus administrasi dokumen-dokumen tuh gimana sih ke depannya? Ya kalau kita warga ini untuk pengurusan administrasi misalnya, ya kalau bisa ya dipermudah mohon. Jangan sampai ya urusan yang kayak gitu jadi terkendala. Kan sistem kita ini sudah elektronik kan, Ya, biasanya kan lebih cepat. Ini biasanya kita bilang ini seminggu lagi atau sekian hari. Kan kadang-kadang kita berpikirnya ke sana kan. Untuk mengurus itu jadi males kita kan. iya, jadi kita tuh bingung. Sistem itu kan apalagi QR itu kan sudah ditandatangani secara elektronik. ya. Jadi walaupun kepala UPTD itu tidak ada di lokasi, Bisa sudah bisa ditandatangani. Tetapi kenapa masih harus 7 hari kerja itu kan kita kadang bingung. Kakak itu keluar harus 7 hari kerja. Itu yang kadang kita bertanya. Kenapa? Penting kita yang model offline baik hari selatan. Kenapa pakai sistem online ini justru bilang jadinya? Itu yang kadang kita bingung itu kan. Kecuali ya kita memang offline, lurah KT, rapat, nggak bisa tanda tangan kan? Ya. Kan kalau sudah tanda tangan elektronik tuh Bisa diberikan dengan dimanapun Ya. ini kan namanya online kan bisa kan? Nah, kadang itulah, tapi kita namanya kita berurusan ini kadang kita tuh padahal mereka itu tugas utamanya kan pelayanan publik. Pelayan tuh harus mengikuti apa kemauan yang dilayani. Tapi fakta di lapangan enggak. Itu harus ngikut dia. Itu yang jadi masalah tuh kadang. Berapa kali memang sudah disita oleh wali kan. Karena memang benar keluhan warga itu pertama. Kita berurusan di situ. Tidak aktif dia itu sapa yang dulu ramah bakal salah satu kendala juga tuh. Pengen kita tuh kan ada apalah ngantri namanya pelayanan. ya. Beda dengan swasta kita nak ke bank misalkan lain sambutan ramah kita tak paham diajari. Kalau di situ dah Pak ini lengkap dulu ini jutek lah istilahnya. Jadi apa ya benar yang kadang sempat viral di media sosial itu memang benar faktanya memang. Tinggal kita kadang kenapa RT aku istilahnya pendekatan pribadi ke mereka karena durasi aku ketemu mereka lebih sering dibanding warga, makanya kita cari trik lah biarlah rugi-rugi yang penting urusan aku cepat kan saya itu kan sebenarnya bukannya kita untung rugi kita banyak kenal sama mereka kan. Tapi ya sudahlah hanya kita yang penting urusan warga cepat rugi-rugi dikit sudahlah kita ngekal itu kadang triknya. Banyak juga RT tidak kalah dia cuma sekedar mengeluarkan surat pengantar karena dia tahu fakta di lapangan pun integritasnya mungkin lebih tinggi pokoknya bisa pun nasional atau apa tidak kalah dia. Tapi kalau aku masih kita pendekatan lah mereka
mungkin itu saja sebelum mengakhiri sesi wawancara ini. Mungkin ada pembagian cenderamata dari kami Pak, untuk pembagian untuk terima Terima kasih karena Yang jelas kami selaku warga aku pun punya anak untuk para mahasiswa generasi penerus ya mungkin punya apa kesadaran yang tinggi lah untuk merubah birokrasi kita ini. Jadi ya sudah menjadi darah daging, memang susah untuk merubah. Jadi kita ini faktor utamanya itu yang bikin kita susah, birokrasi. Jadi ya mahasiswa kaum terpelajar kan harusnya kalau memang istilahnya punya apa kecintaan sama negara ini tinggi ya harus itu berjuang kalian selaku generasi penerus ya, biar negara ini kan bisa berubah. Jadi saya ini lahir tahun 65 jadi sudah berapa generasi udah ngerti lah birokrasi itu jadi masalah. Tidak pernah warga itu merasa enak, ada rasa kemudahan tuh nggak ada dari dulu. Bude bang itu ya, ujung-ujungnya duit. Nah itu, iya. Benar. Kakak aku pun kades, sering makan terus itu. Ya karena dia sudah ngikut juga kan dari atas ini. dari atas. Kalau kalian berpikiran kepengen mengikuti zaman ini gimana, ada perbandingan lah dengan negara-negara tetangga. Kenapa kok kita selalu ketinggalan? Nah, itu tadi birokrasi kita ini memang bobrok. Jadi benar harapannya itu zaman digitalisasi ini apalagi MDP ini sudah familiarnya dengan teknologi. Jadi pengennya harapan kami kalian itu bisa menciptakan satu aplikasi istilahnya yang memang merangkum semua data warga, harapannya. Jadi untuk pengurusan ini, izin ini, itu persyaratannya harus ada, formulirnya ada. Jadi ada macam pegangan lah, pegangan saku digital lah untuk tiap-tiap RT. Harapan aku kayak itu, kalau kalian bisa menciptakan aplikasi itu. Ada warga, RT kami ini nak ngurus kawin, apalah kira-kira syaratnya. Oh, buka, tinggal buka. Oh ini kamu syaratnya ini. Ngurus kakak, ngurus KTP, ngurus KIA. Jadi ada saku, buku saku. Tapi bentuk digital. Harapan kami itu. Nah kalau memang kalian bisa menciptakan itu, aku pikir pasti diapresiasi oleh Pak Wali. Karena fakta di lapangan ini inisiatif RT dewek masing-masing. Jak mana dia merangkum data itu. Kadang kita pun bingung. Dari pemerintah kota minta data untuk kriteria ini. Terpaksa kita buka data-data manual. Oh ini yang layak, ini yang layak. Karena kita pun tidak ngerti database ini. Nah kita tuh pengen ada lah aplikasi yang mempermudah, ya kan? Bisa diakses oleh warga. Zaman digital jadi aku berharapnya gitu. Kalian generasi muda ini yang paham di jalur itu. Karena semerawut, tidak usahlah di tingkat RT. Di tingkat kelurahan itu masih berantakan datanya. Masih berantakan. Laporan RT tiap bulan, masa perlu laporan ini fisik? Ya, harusnya kan sudah digital. Harusnya kan digital bisa, kenapa enggak? Bukan mereka tidak mampu buat itu. Karena pemikirannya tidak. Nah kalian lah yang kompeten di situ. Buat formatnya bentuk digital. Karena mereka tidak mau merubah birokrasi. Iya. Itu yang kadang kita. Karena kalau birokrasinya kayak gitu sudah masuk ke digital, kan susah dihapus datanya. Iya. Jadi kalau mereka ada permainan, susah dihapus. Jadi kan Mereka tuh mempertahankan birokrasi yang cara lama, gitu kan. zaman sudah canggih lah.
HP lah, tinggi kalau. Ya kalau memang RT-nya udah kompeten diganti. Ngapain kita pakai generasi yang enggak, yang istilahnya gaptek kan tak? Banyak generasi muda sekarang bisa, kalian tuh bisa jadi RT. Itu harapan kita. Kenapa RT itu fokus mengumpul? Rubah juga image-nya. Kita pengen RT itu yang. Nah tapi sekarang faktanya apa? Rekan-rekan kita RT lain tuh ngomong tua. Apa yang nak kita aja diskusi ke mereka? Mana pemikiran yang model-model digitalisasi? Mana pahamnya? Itu kendala. Cukup kalau memang RT di kelurahan generasi muda yang memang haus teknologi kan lemah. Oh kita buat sistem macam ini tersinkron kelurahan tidak aktif. Betul. Datang foto orang gotong royong foto makan Yang penting darahnya keluar. iya, jadi hal-hal yang macam itu kalau aku secara pribadi malas sebenarnya, tapi kalau kita tidak hadir dianggap gimana kan. Tapi kalau kita hadir melakukan perbuatan yang sia-sia lah apa maksud aku kan zaman sekarang ini masih sibuk atau inovasi maksud kita untuk macam kendala banjir, masa hal-hal macam ini dilempar ke Pak Wali kan? Oh, guna tugas lurah. Oh, berembuk ke sini, cak mana solusinya? RT, kan macam itu. Lurah itu jarang ketemu. Iya. Jadi, ya kesalahan itu kesalahan bersama sebenarnya. Kesalahan itu tidak bisa kita salahkan ke satu pihak. Kesalahan kita semua. Nah, kita pengen kalian itu generasi penerus itu buka pikiran mereka. Mahasiswa itu kan tugasnya kami bakal nerusin kamu. Kamu pensiun lah. Ini terobosan kami. Masa kita tidak bisa deteksi banjir di Palembang? CCTV kita sudah online kalau. Masa tidak bisa pasang deteksi banjir? Apa sih kendalanya? Masa bebannya dibalikkan ke wali kota? Ada tidak dia inisiatif pemerintah kota? Ngomong lah, harusnya kan dia itu ngomong. OPD kami ini tidak berkompeten. Intinya kan di situ. OPD ini tidak berkompeten. Kami pengen masukkan dari mahasiswa yang paham di situ. Dan kalau kita tidak, sekarang kita jengkel. Apa sih solusi mereka? Pun mereka tidak buka ruang untuk diskusi. Coba mereka fair, kami ini kewalahan istilahnya nangani banjir nih. Pertama di anggaran, macam mana lah solusi berembuk. Ini dah lapor ke Pak RT kalau ada titik genangan, sudah lah ya lapor. Kalau ada pohon besar yang ini lapor ke kita. Ya udah masuk dia kalau kita melapor Palembang kita kena pinggir sungai pada kalau hujan banjir kan. Iya. Jadi pemikiran mereka itu kayak mana bentuk penataan kota itu di pinggir sungai bisa hujan banjir, kota kita ini nggak ada jauh dari sungai. Seharusnya mereka punya pemikiran kan. Jadi kalau untuk data itu semerawut. Nah kaget bulan 6 infonya kan ada BPS bakal